Selama ini, penggemar One Piece cenderung menganggap satu hal. Semua karakter kuat pasti pengguna buah iblis tipe unik. Namun Gorosei justru menjadi anomali terbesar dari anggapan tersebut. Hingga detik cerita saat ini, tidak satupun dari 5 tetua ini pernah diperkenalkan dengan nama atau jenis buah iblisnya. Padahal Oda selalu konsisten, antagonis penting pasti dijelaskan kekuatannya. Ketika informasi itu sengaja tidak diberikan, artinya Oda tidak ingin kita terburu-buru berasumsi mereka sebagai pengguna kekuatan buah iblis. Keanehan semakin jelas di saat kita melihat cara Gorosei bertarung. Tubuh mereka tertusuk, terbelah, dihancurkan, namun pulih seketika. Tanpa kelelahan, tanpa jeda, tanpa batas. Ini bukan regenerasi mythical Zoan. Ini juga bukan kemampuan aktif. Mereka bertarung bukan seperti manusia yang diperkuat oleh buah iblis, melainkan sebagai entitas yang hanya menjadikan tubuh fisik sebagai wadah sementara. Lebih jauh lagi, aura Gorosei tidak bekerja seperti haki. Haki adalah benturan kehendak yang kuat menguasai yang lemah. Tapi kehadiran Gorosei berbeda. Karakter di sekitar mereka bukan hanya ketakutan, tapi dipaksa tunduk. Kehilangan hak untuk bergerak, kehilangan hak untuk melawan. Seolah dunia itu sendiri sedang berbicara. Kamu tidak diizinkan melawan kami. Ini bukan kekuatan tempur, ini adalah otoritas eksistensial. Kekuatan yang menetapkan hukum, bukan melanggarnya. Dari sinilah teori besar itu muncul. Bagaimana jika buah iblis bukan sumber kekuatan tertinggi, melainkan tiruan. Ancient Kingdom dikenal sebagai peradaban yang melampaui zamannya. Buah iblis bisa jadi adalah upaya manusia untuk meniru kekuatan entitas asli atau kuno di masa lalu. Entitas seperti Gorosei dan Imu. Manusia membutuhkan medium, mereka membutuhkan buah. Tapi Gorosei berbeda, karena mereka bukan pengguna kekuatan. Mereka adalah asal dari konsep kekuatan itu sendiri. Sekarang kita masuk ke batu laut. Batu laut bekerja karena energi laut, dan laut hanya melemahkan pengguna buah iblis. Jika Gorosei bukan pengguna buah iblis, maka batu laut tidak punya target. Tidak ada kontrak dengan laut, tidak ada kekuatan pinjaman yang bisa ditekan. Inilah sebabnya Gorosei tidak takut tenggelam, tidak kehilangan tenaga, regenerasi mereka terus berjalan. Batu laut adalah senjata ciptaan manusia. Dan masuk akal jika senjata itu tidak pernah dirancang untuk mengikat siapa yang telah menetapkan hukum dunia. Chapter 1168 memberi potongan puzzle terbesar. Terungkap bahwa Holy Knights menjadi abadi bukan karena buah iblis, melainkan karena kontrak langsung dengan Imu Sama, Depths Covenant, kontrak laut dalam. Kekuatan dan keabadian mereka diberikan sebagai imbalan loyalitas total. Ini berarti keabadian bisa diberikan dan bisa dicabut. Dan dari sini muncul jawaban penting. Ya, keabadian Holy Knights dan Gorosei berasal dari sumber yang sama. Tapi mereka berada di tingkatan yang berbeda. Holy Knights terikat kontrak. Gorosei keabadiannya melekat pada eksistensi mereka sendiri. Atau mereka terikat dengan kontrak dasar laut. Gorosei mungkin tidak pernah menggunakan buah iblis. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tidak membutuhkannya. Buah iblis adalah tiruan. Batu laut adalah penjara bagi kekuatan pinjaman. Sementara Gorosei tidak meminjam kekuatan apapun. Mereka adalah alasan mengapa konsep itu bisa ada. Dan jika benar, maka melawan Gorosei bukan soal kekuatan, tapi soal menghancurkan sistem hukum dunia itu sendiri.